Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti B. SPDI, peserta PPG dalam jabatan batch 2 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dengan nomor induk mahasiswa 4124099000534 yang berlokasi di UPT SDN Parania nomor 125 Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegap, gerak. Silakan. Silakan pakai. Salim aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Sekarang coba perhatikan di bawah bangkunya. Sudah bersih atau masih ada sampah yang berserakan di depan kursinya? Masih. Silakan dipungut sampahnya. Kemudian bawa ke tong sampah yang ada di depan kelas kita. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita baca doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Dilanjutkan dengan membaca surah pendek. Surah apa yang kita mau bacakan sebentar? Silakan baca doa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang
ekobrik dengan proyek profil pengelolaan sampah plastik menjadi ekobrik. Jadi sebentar kita akan memanfaatkan sampah-sampah yang ada di luar sana untuk kita jadikan sebuah hasil karya, ya. Nah, bisa kita lihat di atas. Di sini ada temanya, topiknya dengan proyek profil yang akan kita laksanakan sebentar. Temanya itu gaya hidup berkelanjutan. Topiknya sampahku, kreativitasku. Jadi sebentar kita akan memanfaatkan sampah-sampah yang ada di luar, ya. Proyek profil pengelolaan sampah plastik menjadi ekobrik. Kita akan membuat sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita pakai selanjutnya. Kita bisa pakai dalam jangka panjang. Udah paham? Paham. Jadi kita akan memperhatikan dimensi yang akan kita buat sebentar. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dimensinya. Dan sebentar dalam melaksanakan praktek kita sebentar kita akan butuh kerjasama yang baik antar kelompoknya. Karena sebentar kita akan kerja sama-sama membagi siapa yang dapat bagian ini, siapa yang dapat bagian ini. Jadi terbentuk menjadi sebuah kerja sama, ya. Kita akan bergotong royong mencari sampah plastik di luar sana. Kita akan bergotong royong mengumpulkan alat dan bahannya sebentar, ya. Kemudian setelah kerjasama di sini kita akan memperkenalkan, kita akan mengenal. Tadi saya sudah sampaikan tema dan topik kita, toh? Nah, jadi temanya dan topiknya itu peserta didik diperkenalkan pada tema gaya hidup berkelanjutan. Dan topiknya, apa topiknya? Sampahku, kreativitasku. Nah, dengan perkenalan, dengan penekanan pada pentingnya pengelolaan sampah plastik untuk menjaga lingkungan dan mendorong kesadaran akan permasalahan sampah dan pentingnya mencari solusi kreatif. Kita akan jadikan sampah itu sebuah karya. Kemudian kita akan mengidentifikasi. Kita akan mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Tujuan proyeknya itu menjelaskan tujuannya itu dengan mengelola sampah menjadi ekobrik, melatih kreativitas kita, ya. Jadi tujuannya itu adalah melatih kreativitas kita untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap lingkungan, terhadap gaya hidup berkelanjutan, ya. Ya. Kemudian kita akan mengidentifikasi manfaat dari proyek tersebut. Nah, manfaat dari proyeknya itu dalam konteks personal dan sosial seperti keterampilan daur ulang, pengurangan limbah. Itu manfaatnya. Jadi mengurangi limbah yang ada di sekitar sekolah kita, di sekitar lingkungan kita. Kontribusi pada kebersihan lingkungan yang mendorong siswa untuk melihat dampak positifnya. Jadi sebentar setelah kita memungut sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah kita akan lihat hasilnya. Kita akan lihat apa manfaatnya kita mengambil sampah-sampah tersebut. Apa manfaatnya? Lingkungan kita akan menjadi bersih. Karena kita sudah mengambil sampahnya, kita jadikan bahan, ya, mendaur ulang sampah. Kemudian memperkenalkan proses proyek. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita ikuti dalam membuat proyek tersebut. Nah, proyek yang dilakukan mulai dari pengumpulan
buat karya ya. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan sumber daya. Jadi kita akan menyediakan alat dan bahannya, apa-apa yang akan kita gunakan. Misalnya apa? Dos, botol, gunting, tali rapia, lem, apalagi cat, ya. Terus apa lagi? Nah, kuas, plaster, ya. Sebentar kita akan memperkenalkan alat bahan kita. Setelah kita menunjukkan bahan-bahan yang akan kita gunakan sebentar dalam pembuatan sebuah proyek ekobrik, ya. Udah paham anak-anak? Baik, karena sudah paham, ya. Sebelum kita keluar untuk mencari sampah yang akan kita gunakan sebentar, Ibu akan memperlihatkan dulu. Ibu akan memperlihatkan sebuah video yang tentang pembuatan ekobrik. Ya, ini nanti
oksigen. Jadi sebentar kita juga akan membuat sebuah meja dengan kursi. Kita manfaatkan alat dan bahan-bahan yang ada ya. Kita manfaatkan bahannya yang ada. Oke, sudah Pak? Semua nih? Oke, kita siap-siap untuk keluar cari sampah sebanyak-banyaknya untuk kita pilah mana yang akan kita buat. Jadi kita pakai untuk membuat karya, mana yang tidak terpakai ya. Siap-siap. Oke. Silakan. Sudah kita keluar cari sampah. Silakan keluar. Kita cari sampah. Video. Silakan keluar cari sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabul Kahfi. Kegiatan hari ini profil penguatan proyek pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan, produk yang dihasilkan ekobrik. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan seperti kayu, plaster, cat, tali rapia, dan kuas, lakban, gunting, botol, dan dos. Yang paling utama, sampah plastik.
motivasi supaya kalian tetap semangat dalam belajarnya. Semangat, jangan pantang menyerah, terus belajar, belajar, dan belajar. Karena dengan belajar kita bisa menggapai cita-cita kita. Nah, belajar bukan hanya di sekolah, tetapi belajar juga di rumah. Jadi tetap semangat, terus belajar, belajar, dan belajar. Paham? Paham. Dan kita hari ini kita akhiri dengan membaca doa Al-Fatihah mulai. Pembelajaran kita sudah berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.